center dan mudir pesantren Al Hijrah Pondok Batu Walimina, untuk sudi kiranya memberikan tausiah kepada kami sekeluarga agar lebih mudah untuk menjalani kehidupan ini dengan selamat dunia dan akhirat. Ustaz, untuk membersihkan waktu, saya serahkan kepada Ustaz Subhan. Silakan. Tafadhal Maskur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah kumpulkan kita di rumah ahli bait keluarga yang mulia ini. Alhamdulillah, ini adalah merupakan nikmat yang besar. Allah kumpulkan kita dalam keadaan saling mencintai satu dengan yang lain, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah melihat umatnya begini banyak, akur, guyup, ya, mereka tidak ada perselisihan sama mereka, saling mencintai, saling menyayangi, dan mereka pun melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, maka Rasulullah itu sangat-sangat senang. Dan beliau pada suatu hari beliau mengatakan, astaqu ikhwani, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? Beliau mengatakan, bukan, kalian itu sahabatku. Saudaraku adalah orang yang beriman kepadaku, tapi mereka tidak berjumpa denganku. Ya, kita dianggap oleh Rasulullah SAW sebagai saudara beliau, yang beliau rindu kepada kita melihat orang-orang umat beliau yang setia melaksanakan ajaran dan sunnah baginda Rasulullah SAW. Mari kita memperbanyak selawat dan salam kepada beliau, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sungguh dengan jerih payah beliaulah, pengorbanan beliaulah, kita sekarang ini bisa beragama Islam. Kita mengenal agama Islam, dan kita berharap sekali kita Islam sampai mati, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita tetap beragama Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Kenapa? Karena memang agama yang diridai Allah itu ya Islam. Kenapa? Karena memang Islamlah yang akan membawa kita kepada kebahagiaan dunia akhirat, bukan fulus, bukan duit, bukan harta, bukan jabatan, bukan istri, bukan pangkat yang membawa kita kepada kebahagiaan, tapi sejauh mana kita memahami Islam dan sejauh mana kita mengamalkannya. Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, beliau mengatakan, A'azzanallahu bil Islam, sungguh Allah sudah memuliakan kita dengan agama Islam. Famahma ibtaghaina al-izzata bi ghairihi adallanallah. Maka kalau kita berani mencari kemuliaan dengan selain Islam, sungguh kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh, Bu, ajaran Islam yang memuliakan manusia?
Ada nggak yang tahu? Yang pertama adalah tauhid. Islam adalah agama yang mengajarkan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan kesyirikan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang kami hormati semuanya pernah ke Solo. Ada Bu ya? Pernah ke Solo jalan-jalan ke kampungnya Pak Jokowi. Di sana itu ada namanya Kiai Selamat. Pernah dengar? Kiai Selamat. Jangan dibayangkan Kiai Selamat itu adalah ustadz, syekh, mursyid, orang alim, tapi itu adalah seekor kerbau. Kiai Selamat adalah seekor kerbau putih yang diagungkan oleh banyak masyarakat di sana yang maaf cakapnya kotorannya itu mereka ambil, mereka jadikan itu membawa berkah. Ini adalah sesuatu yang secara akal saja, secara logika saja itu sudah menyalahi. Apalagi kalau kita lihat bagaimana ajaran Islam, ya kan? Jadi Islam jauh dari itu, umat Islam jauh dari model seperti itu. Maka umat Islam dengan Islam kita akan menjadi mulia. Sementara yang keluar dari ajaran Islam, tidak mengamalkan Islam, Allah hinakan. Ya, Allah hinakan. Padahal Allah sudah mengatakan, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami sudah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami sudah memuliakan manusia, anak Nabi Adam. Tapi banyak manusia itu justru menghinakan dirinya sendiri. Kenapa? Karena tidak mengerti Islam, karena tidak memahami Islam. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita banyak berselawat karena dengan perjuangan Rasulullah maka Islam sampai kepada kita. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kelak kita semuanya mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak kami, ibu-ibu kami, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kemarin diundang oleh abang kita Bang Budi untuk mengisi kajian di sini karena ada acara arisan keluarga, ya. Alhamdulillah kita senang. Rasulullah juga kalau melihat seperti ini, ya, perkumpulan yang diwarnai dan didasari dengan saling mencintai, ya, dalam keadaan beriman kepada Allah, maka Rasulullah sangat senang. Ada istilah orang kita Jawa, mangan orang mangan yang penting kumpul. Ini adalah menunjukkan bagaimana pentingnya perkumpulan. Dalam Islam juga begitu. Kita diajarkan untuk saling bersatu, bertemu, berjumpa, kuat persaudaraan kita, kuat silaturahmi kita. Dan persaudaraan kita ini akan nampak ketika apa, Pak? Persaudaraan kita nampak ketika apa? Ketika kita sering jumpa, ketika kita sering ketemu, ketika kita ada komunikasi, ketika kita saling menyayangi, saling bantu-membantu. Dan dengan pertemuan seperti inilah, dengan silaturahmi yang kita bangun itulah, maka kita kuat, ya, kuat kasih sayang kita dengan saudara kita, dan kita mengerti bagaimana kabar saudara kita, keluarga kita yang perlu dibantu, kita bantu.
Dan Rasulullah juga menegaskan dalam hadisnya pentingnya menguatkan persaudaraan. Dalam hadisnya beliau mengatakan, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yansha'a fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan usianya, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Jangan justru memutus silaturahmi. Apa ada orang memutus silaturahmi? Banyak Pak ya. Bagaimana model orang memutus silaturahmi? Ya modelnya itu banyak, dengan perbuatannya, dengan ucapannya bisa. Dengan perbuatannya tidak mau berkunjung, diundang tidak pernah datang. Dengan ucapannya menyakitkan, menjengkelkan. Ya, ucapannya fitnah, menggunjing, itu semuanya tercela dalam Islam. Maka ketika kita ingin persaudaraan kita itu erat, kuat, maka itu semua harus kita hindari. Maka Islam sudah mengajarkan, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minadh-dhanni ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Di antara bagaimana supaya kita bisa menjaga silaturahmi kita, jangan sampai pecah, jangan sampai konflik, adalah kita saling percaya satu dengan yang lain. Tidak kita saling curiga, buruk sangka. Ya. Ketika ada saudara kita beli mobil baru, motor baru, jangan sampai timbul perasaan ini dari mana duitnya, kerjanya biasa aja, curiga, itu tidak bagus. Begitu juga kita tidak boleh curiga, buruk sangka dengan saudara kita. Tidak boleh kita juga membuat saudara kita buruk sangka kepada kita. Maka kita juga perlu komunikasi yang baik supaya jangan sampai ada orang curiga atau buruk sangka sama kita. Itu semuanya adalah demi supaya persaudaraan kita itu langgeng, supaya silaturahmi itu tetap terjaga. Ya kan kita suka Bu ya, kalau kita rukun, kalau kita harmonis persaudaraan kita, tidak justru sesama kita itu saling membenci, saling memutuskan silaturahmi. Dan itu semua bisa kita wujudkan ketika kita mendalami ajaran Islam, Bu ya. Makanya kita sebagaimana kita diajarkan adalah supaya kita terus mempelajari agama Islam yang kita cintai. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditanya mengapa kita hidup di dunia ini, mengapa kita lahir, mengapa kita sekarang Allah beri napas, masih bisa menghirup udara. Tentu kita semua tahu Pak ya, bahwa kita Allah ciptakan untuk apa Bu? Ya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang tidak memahami itu. Banyak orang tidak menyadari itu. Ya. Maka penting bagi kita untuk menyadari bahwa sesudah kita diberikan nyawa oleh Allah, berapa usia janin Bu dihembus ruhnya oleh malaikat? 120 ya, 120 hari atau 4 bulan. Ya, saat itu sudah ditiupkan ruhnya, kemudian ditetapkan takdirnya, ajalnya, rezekinya, amalnya, nasib baik dan buruk dan seterusnya.
Maka ulama mengatakan, menjelaskan kepada kita, penting bagi kita sesudah mengetahui bahwa Allah menciptakan kita, ya, dan memberikan kita rezeki, kita tidak dibiarkan begitu saja. Walam yatrukna hamlan, tidak akan dibiarkan begitu saja, tapi kita kelak nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya, rahmatnya mengutus kepada kita para nabi dan rasul. Arsala rasulan faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Jadi alhamdulillah kasih sayang Allah menjadikan kita mengenal Islam melalui perantaraan Rasulullah SAW. Siapa yang mentaati Rasulullah, mereka lah yang akan masuk surga, dan siapa yang durhaka tidak mau taat kepadanya, maka mereka akan masuk neraka. Karena pilihan kita hanya dua, fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Satu golongan masuk surga dan satu golongan kelak akan masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dengan mengenal Islam, maka insya Allah banyak sekali manfaat yang kita dapatkan, ya, baik untuk kita pribadi, keluarga kita, maupun masyarakat secara umum. Alhamdulillah kita sekarang merintis pesantren, Bu, ya. Kita merintis pesantren Al-Hijrah di Dusun Pondok Batu, Desa Balimbingan. Ya, mungkin ada Bapak Ibu belum pernah mendengarnya. Ini kita sampaikan, dan menyambut Ramadan tahun ini kita juga mengadakan pesantren kilat, ya, 3 hari untuk remaja putri usia SMP dan usia SMA. Jadi mereka di sana selama 3 hari. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita bangun pesantren ini dalam rangka kuntum khairu ummah, ya, melaksanakan perintah Allah bahwa kita dikatakan adalah sebaik-baik umat. Umat Islam adalah sebaik-baik umat. Ya, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Kalian dikeluarkan untuk manusia, walakin dengan syarat, tapi dengan syarat. Kapan kita menjadi umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dirikanlah pesantren, mudah-mudahan, ya, dengan kita mendidik generasi muda, mudah-mudahan insyaallah Islam tersebar, masyarakat secara umum mengamalkan ajaran Islam, karena memang itulah yang menyelamatkan kita dunia akhirat, ya. Yang pertama, diri kita pribadi. Ketika kita mengenal Islam, maka akidah kita lurus, ibadah kita bagus, akhlak kita bagus. Ada orang tidak mengenal Islam, tidak mengamalkan Islam, maka akidahnya tidak bagus. Ibu-ibu mungkin, atau bapak-bapak, atau abang-abang, atau kaum laki-laki yang suka mancing. Suka mancing sini Pak. Kalau dulu saya di kampung saya di Talun Pondok. Tahu Ibu Talun Pondok, ya? Dari Sibatu-Batu itu masuk ke dalam. Saya kecil dulu mancing di sungai. Ada semacam apa itu? Keyakinan. Kalau mancing jumpa ular, gak akan dapat lagi. Sial kan?
itu dalam Islam disebut dengan tatoyur, menganggap sial dengan apa yang dilihat atau didengar. Itu adalah keyakinan yang menyimpang. Jadi nggak ada kesialan dalam Islam, ya. Yang baik itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang buruk juga datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah lah kita menyandarkan nasib kita. Tidak boleh kita meyakini tatoyur seperti itu, ya. Melihat sesuatu terus beranggapan ini kayaknya sial ya. Ada anak muda mau lamaran, ya, udah mau berangkat, depannya ada kereta tabrakan. Orang yang tidak mengetahui akidah yang benar ini menganggap sial, ini kayaknya nggak jadi kita berangkat ke lamaran ini. Padahal udah direncanakan jauh-jauh hari, ya. Si ceweknya pun keluarganya udah persiapan, tapi karena keyakinan yang menyimpang tadi itu, maka persiapan yang sudah, ya, lamaran yang sudah disiapkan jauh-jauh hari akhirnya batal. Ini contoh sepele bagaimana pentingnya kita memiliki akidah yang benar, ya. Maka kita perlu mempelajari tauhid, mempelajari akidah yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ucapan kita, kadang ada orang sepele dengan ucapannya, padahal Rasulullah mengatakan berapa banyak orang gara-gara ucapan dia yang kecil, dia menganggap sepele, gara-gara itu dia masuk surga. Ada juga sebaliknya, gara-gara ucapan yang sepele dianggap ringan, gara-gara itu dia masuk neraka. Kok bisa? Ada contohnya begini. Ketika panas terik, ketika kita kerja di luar, di ladang atau di jalan jualan atau di mana, kita merasa panasan, terus keluar ucapan kita yang tidak bagus, memaki-maki, panas. Apa kira-kira ucapannya? Panas sekali, kurang ajar, setiap hari panas. Atau sebaliknya, tiap hari hujan, kurang ajar hujan ini. Ini mau jemur pakaian kering-kering, ini mau jualan gak jadi berangkat, jualan gak habis gara-gara ini. Ini adalah ucapan yang mendatangkan murka Allah, dosa besar. Dalam Islam istilahnya itu sabdu dahri, mencela masa, mencela waktu, ya. Itu nampaknya sepele, tapi itu membuat kita mendapatkan dosa besar. Ada juga yang sebaliknya, ada juga contoh lain, ujub, perkataan ujub, perkataan yang merasa sudah paling paten, sudah paling hebat. Tiap hari kita puasa sunat, tiap malam kita tahajud, sedekah kita tiap hari. Terus kita merasa sudah paten, sudah hebat, sudah suci. Ada orang kita lihat dia setiap hari berjudi aja kerjanya, gak pernah hadir di masjid. Langsung keluar ucapan kita apa? Itu nerakanya nanti. Langsung kita kasarin dia, sholat kalian, kalau nggak kalian neraka kalian, ya. Langsung kita kasari dia, langsung kita jengkali dia, ya. Itu penghuni nerakanya sebelah, gitu kan. Misalnya kita ada tetangga kita, ini perkataan ini secara sosial kemasyarakatan saja tidak bagus, begitu juga dalam Islam. Tapi ada sebagian orang tidak menyadari itu dosanya besar, bahkan itu bisa menghapuskan pahala ibadah kita karena mencengkali orang.
Karena kita merasa sudah pasti diampuni dosa kita, pasti kita masuk surga. Maka dalam satu hadis Rasulullah menjelaskan ada dua orang kakak adik, abang adik. Satu ahli ibadah, rajin ibadah. Satu dia ahli maksiat. Yang ahli ibadah ini abangnya lagi tadi, ya. Dia suka menasihati adiknya. Kamu jangan maksiat aja kerjamu, jangan minum-minuman khamar aja kerjamu. Sholat kamu, sholat. Tapi nggak mau berubah juga adiknya itu. Sampai akhirnya keluar ucapan dari abangnya ini, kayaknya kamu itu nanti matinya neraka. Kayaknya gak ada harapan lagi, kayaknya kamu itu udah neraka. Dan dia bersumpah, demi Allah kamu neraka, mati langsung neraka. Maka Allah langsung marah. Siapa? Kok ada pula orang yang berani-berani bersumpah dengan namaku, yang mendahului takdirku. Maka sungguh aku sudah mengampuni orang yang bermaksiat itu, dan aku hapuskan pahala orang yang menganggap dia sudah banyak pahalanya. Jadi hadis ini bukan berarti kita disuruh malas beribadah, mengikuti orang yang tadi suka maksiat terus diampuni Allah. Bukan itu maksudnya, tapi maksudnya adalah poinnya, jangan kita merasa sok suci, jangan ujub. Jadi kita harus tetap bertawakal kepada Allah, bukan tawakal kepada harta, bukan tawakal kepada amal ibadah. Kita disuruh banyak beribadah, tapi ibadah yang paling dilihat itu ibadah yang bagaimana, Pak? Ibadah yang mana? Ibadah yang menjadi ukuran baik buruknya kita itu, Bu. Ibadah yang mana, Bu? Ibadah yang dilakukan di akhir usia kita. Rasulullah mengatakan, innamal a'malu bikhawaatim. Sesungguhnya amal itu yang dilihat bagaimana ujungnya. Ya. Karena itu kita harus semangat terus beribadah, jangan sampai futur, jangan sampai kita merasa sudah cukup beribadah. Ya. Kita harus terus dan kita harus berdoa sama Allah supaya kita tetap diberikan keistiqomahan. Ya, walaupun kita alhamdulillah kita bersyukur selama ini ya puasa alhamdulillah sempurna kita lakukan, sedekah juga alhamdulillah bisa rutin, ya mulai rutin, baca Quran gak pernah tinggal, itu alhamdulillah kita syukuri. Tapi kita jangan lalai, karena setan itu pandai, ya, karena setan itu pandai menggoda kita. Jangan sampai kita merasa sudah cukup beribadah, pahalaku sudah banyak. Karena dalam Islam dikatakan dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kalian kepada Tuhanmu sampai ajal menjemput kalian. Baik. Jadi ini contoh-contoh pentingnya kita mempelajari Islam sehingga akidah kita bagus, ya, secara pribadi bagus, secara keluarga bagus, di masyarakat bagus. Terkait dengan ibadah, suatu hari ya, sambil makan sambil minum ya, santai aja ya, saya pun mau minum juga. Ya, kita lanjutkan Bu ya. Suatu hari ada seorang sahabat. Sholat di masjid Nabi, dan Nabi ada di masjid. Habis sholat, habis salam, sahabat ini mendatangi Rasulullah. Beliau mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah.
Kemudian Rasulullah menjawab salamnya, waalaikumsalam. Tapi apa kata Rasulullah habis itu? Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Sholatlah kamu, ulangi sholatmu karena sholatmu itu gak betul. Maka sahabat ini pun mengulangi sholatnya. Allahu Akbar. Sampai selesai salam, datang lagi salam sama Rasulullah. Nabi juga kembali mengatakan seperti itu. Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kamu balik, sholatmu itu gak betul, ulangi lagi. Sampai 3 kali, sampai akhirnya sahabat itu menyerah. Ya Rasulullah, aku cuma bisanya begini aja. Aku bisanya begini saja ya Rasulullah. Sholatku kayak gini lah. Tolonglah aku diajari gimana sholat yang betul itu. Maka Rasulullah pun mengajari, kalau kamu mau sholat maka lakukan ini dan seterusnya. Apa yang mau kita ambil dari hadis tersebut? Yaitu kita perlu belajar, ya, bagaimana supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita modelnya beribadah hanya mengandalkan ikut-ikutan. Bagaimana kita, tradisi kita selama ini, begitu yang kita lakukan. Tapi kita beribadah harus landasannya apa, Bu? Ya, harus punya landasan. Ya, karena beribadah itu adalah perintah Allah. Kita melakukannya harus juga sesuai dengan apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Karena kalau tidak akan diterima. Ya, sama seperti sahabat tadi. Capek pun kita, kalau salahnya ibadah kita, ya nggak ada gunanya. Makanya di awal surat Al-Mulk Allah mengatakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan hidup dan mati untuk apa, Bu? Kenapa ada hidup, ada mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kita, siapa di antara kita yang bagus, yang paling bagus amalannya. Ya. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbanyak perbekalan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaik-baik kita adalah yang mati, yang membawa bekal yang banyak. Ya. Dia berwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Dijelaskan oleh ulama, yang baik amalan itu maksudnya ada 2. Ada 2. Apa itu yang 2 itu? Ada 2 dia pun. Dikatakan amal itu bagus. Yang pertama adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlas dan yang paling betul. Apa, Bu? Yang paling ikhlas dan paling betul, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah mengajarkan kita sholat, Rasulullah mengajarkan kita ibadah-ibadah yang lain. Itu tujuannya untuk kita ikuti. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kenapa Allah mengutus Nabi itu dari manusia, Pak? Kenapa bukan malaikat? Supaya bisa diikuti. Semua Nabi itu dari manusia, ya kan? Semua Rasul itu manusia, supaya kita bisa mencontoh dan mengikuti cara mereka beribadah, ya, bagaimana mereka bermuamalah dan seterusnya. Karena kalau Allah sampai mengutus malaikat, ya, malaikat takbiratul ihram mengajarkan sholat, kita nggak nampak gimana, ya kan? Malaikat bisa berubah wujud jadi manusia, bisa, tapi nggak setiap hari. Saat dibutuhkan saja, saat diizinkan Allah saja. Bagaimana hadis malaikat Jibril
Ketika mendatangi Rasulullah, beliau dalam bentuk rupa manusia, ya. Sahabat yang paling ganteng, ya. Beliau menanyakan, ya wahai Muhammad, ceritakan kepadaku apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, apa tanda-tanda apa kiamat dan seterusnya. Tapi bentuk aslinya malaikat Jibril tahu. Bentuk aslinya sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah, malaikat Jibril itu punya 600 sayap. Kalau sayapnya itu dibentangkan, maka menutup ufuk barat, ufuk timur, sangkit dan besar. Nah, itu bentuk aslinya. Baik, jadi ketika kita memahami Islam dengan baik, maka insya Allah akidah kita lurus, ibadah kita bagus, akhlak kita bagus, ya. Dan akhlak ini yang sangat-sangat penting, selain juga akidah dan ibadah yang bagus. Rasulullah mengatakan, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Kita ajarkan anak kita akhlak yang bagus. Ketika akhlak anak kita bagus, kita ajarkan ibadahnya bagus, akidahnya bagus, maka anak itu menjadi ladang pahala bagi kita, ya, menjadi sumber pahala, ya. Kita ajari mereka akhlak yang bagus, bagaimana, ya, menghormati orang tua, bagaimana mereka bergaul di masyarakat, bagaimana mereka bergaul dengan teman-temannya, bagaimana mereka sekolah, bagaimana mereka ibadah. Itu semuanya adalah merupakan ladang pahala bagi kita. Mengajari Al-Quran, ya, kita ajari mereka, ya. Kalau kita nggak bisa mengajari mereka, kita serahkan ustadz atau siapa yang bisa mengajari mereka. Kalau kita kirim ke sekolah yang kira-kira bisa membimbing mereka, ya. Karena itu nanti selain anak itu, ya, selain nanti anak itu juga menjadi beban bagi kita, itu juga nanti menjadi pertanggungjawaban kita kan di akhirat, ya. Kenapa ada istilah anak durhaka? Tapi nggak pernah kita dengar orang tua durhaka. Padahal sebenarnya anak itu menjadi anak durhaka karena apa, Bro? Karena orang tua yang lalai mendidik anaknya dengan baik, ya. Ketika orang tua mendidik anak dengan baik, namun qadarullah anak tetap tidak bisa diurus, nah itu orang tua berarti sudah lepas tanggung jawabnya. Karena kita memang dalam Islam hanya dituntut berusaha, ya kan Pak? Hasil itu di tangan Allah, ya kan Pak? Ya. Nah banyak juga memang orang tua sudah mendidik anaknya, seperti kisah Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh yang anaknya itu tenggelam, ya kan? Tenggelam. Ya, padahal tadi diajari sama Nabi Nuh, sudah didoakan, tapi anak itu ya tetap bandel, tetap gak bisa diatur, maka akhirnya ya masuk neraka. Tapi sudah lepas tanggung jawab kita, ya. Tapi itu sedikit yang seperti itu. Sedikit anak sudah kita maksimal mendidik, tapi ujungnya dia menjadi anak durhaka. Ya rata-rata ketika kita sudah mendidik dengan bagus, ya ketika kita pun bisa menjadi teladan, orang tua bagus, anak pun itu sebagaimana pepatah apa Bu? Anak tidak jauh dari buah tidak jauh pohon. Buah jatuh tidak jauh dari pohon. Harus di bawah, Pak. Pakai jaring lah, bikin jaringnya.
Ya, jadi itu anak, bagaimana anak itu begitulah kita. Maka ketika kita ingin anak bagus, maka kita pun harus bagus. Maka dalam surat Al-Kahfi Allah menceritakan ada dua anak yatim. Ada dua anak yatim meninggal orang tuanya, tapi tetap Allah jaga mereka. Allah jaga mereka, bahkan harta orang tuanya pun terjaga, tidak ada yang mengambil sampai nanti anak itu besar. Dijelaskan oleh Allah kenapa Allah menjaga anak itu. Wa kana abuhuma sholihan, karena orang tuanya, bapaknya itu orang yang soleh. Jadi kalau kita ingin anak kita bagus, maka kita, terutama bapak, ya, terutama bapak harus jadi bapak yang bagus. Karena di keluarga bapak itu ya, pimpinannya, kepala keluarga, memiliki pengaruh yang sangat besar. Begitu juga ibu. Ya. Lebih besar mana pengaruhnya bapak atau ibu di rumah terhadap pendidikan anak dan perbaikan anak di rumah? Ibu lah. Ibu ya. Iya. Tapi untuk mendidik ibu itu bapak. Ya. Ya, jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Tapi perempuan itu sekolah pertama bagi anak. Al-ummu madrasatul ula. Perempuan adalah, ibu adalah sekolah pertama bagi anak. Bagaimana anak itu belajar berbicara, bagaimana anak itu belajar makan, bagaimana anak itu baca doa, adabnya, itu ibu semuanya. Karena itu ada istilahnya bahasa ibu. Bapaknya Jawa, ibunya Batak. Kira-kira anak jadi Jawa atau Batak? Kalau di kampung-kampung tentu biasanya ya apa bahasa ibu Batak ya jadi bahasa Batak lah diajari kan. Kecuali sekarang ya orang udah meninggalkan bahasa daerahnya, Batak, Jawa, semua pakai bahasa Indonesia. Jadi maksudnya adalah di keluarga itu suami istri, bapak ibu harus kerjasama dalam mendidik anak. Karena anak itu adalah merupakan harta dan investasi keluarga, investasi orang tua yang paling besar. Itu yang akan membawa nama baik untuk kita. Itu yang akan memberikan pahala yang banyak. Kalau kita bisa mengajari mereka, maka itu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Ya. Kalau nanti anak itu sudah bagus, dia bisa jadi anak soleh. Dan Rasulullah mengatakan, idza matal insanu inqata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Kalau manusia mati, maka terputuslah amal ibadahnya kecuali 3, pahalanya terus mengalir. Yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kita mungkin sekarang masih hidup. Ya, alhamdulillah. Kapan orang itu besar rasa takutnya kepada Allah, besar rasa takutnya kepada neraka? Kapan? Sekarang mungkin kita mendengar istilah neraka, surga, ya mungkin ada juga rasa takutnya sedikit, ya kan? Apalah banyak kali. Kapan muncul rasa takut yang sangat besar sampai mata kita terbelalak, sampai kita berniat untuk menggadaikan semua yang kita punya, yang penting kita tidak masuk neraka? Kapan itu? Sakratul maut. Bagus. Yang lain kapan, Bu? Pas banyak utang. Pas
rumah sakit mengingat akan dipanggil Allah. Ya, bagus. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Haqqah, yubassarunahum yawaddul mujrimu yawma idin, dan mereka dinampakkan kepada mereka orang-orang kafir itu neraka. Maka orang-orang kafir itu berniat bagaimana supaya mereka diselamatkan dari api neraka, walaupun dengan menggadaikan, ya, walaupun dengan walaupun konsekuensinya adalah harus menjadikan keluarga mereka, istri mereka, anak mereka, orang tua mereka menjadi penembus mereka. Yang penting jangan masuk neraka. Jadi mata kita terbelalak, takutnya kita sangat besar saat kita sudah melihat api neraka tersebut yang sangat luar biasa. Karena itu Rasulullah mengatakan, aksiru min dzikri hadimil ladzat. Coba kalian sering-sering mengingat kematian, sering-sering mengingat neraka, sering-sering mengingat akhirat, supaya kita ini sadar, supaya kita ini insaf, supaya kita ini tahu bahwa dunia ini bukan segala-galanya, dunia ini bukan tempat abadi, ini sekedar tempat singgah. Ibarat kita naik ALS ke Jakarta, ya mungkin dulu ya, kalau sekarang mungkin gak levelnya lagi lah naik ALS ya, capek, harganya pun udah beda-beda tipis sama pesawat kan. Nah, kalau kita naik ALS atau naik pesawat lah, kemudian apa istilahnya itu, singgah transit di Batam, transit di Batam. Sekarang kita sebenarnya transit di dunia, akan lanjut perjalanan berikutnya. Kalau ada orang mau ke Jakarta transit di Batam, tapi dia belanja dulu ke mall, jalan-jalan dulu ke di pantai Batam, nanti lain dia merasa lamanya ini gitu kan. Misalnya transitnya itu 3 jam berhenti di situ, tapi dia lalai di Batam. Dia melihat apa yang ada di Batam itu. Dia mau memborong barang-barang elektronik yang murah di sana, sampai dia akhirnya ketinggalan pesawat. Ya, kita harus sadar kita sekarang sebenarnya hakikatnya transit, karena manusia itu mengalami dalam hidupnya itu empat alam dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah alam rahim, yang kedua adalah alam dunia, yang ketiga adalah alam barzakh, yang keempat adalah alam akhirat. Jadi kita sekarang sedang transit di alam dunia. Jangan sampai kita lalai, asik kita belanja di mall seperti yang di Batam tadi, lupa kalau pesawat sebentar lagi mau berangkat. Dan lebih parah lagi, pesawatnya itu nggak bilang, pokoknya kalian siap-siap ya. Nanti begitu nanti ada pengumuman berangkat. Kapan berangkat? Pokoknya siap-siap. Mau 1 jam lagi, bisa 2 jam lagi, bisa 1 hari, begitulah kita. Tidak diumumkan kapan pesawat kita berangkat, kapan malaikat maut menjemput kita. Pokoknya kita disuruh semuanya siap-siap. Ya, ada yang dipanggil masih muda, masih kecil, ada yang sudah menikah, ada yang belum menikah, ada yang sudah punya cucu, ada yang sudah tua sekali dan seterusnya. Maka kita yang sebentar ini di dunia ini, maka kita harus sadar dan kita harus siap-siap, jangan kita lalai. Lebih lama mana Bu? Hidup di alam rahim atau alam dunia? Dunia. Lebih lama mana? Alam dunia atau alam barzakh? Alam barzakh. Lebih lama mana? Alam barzakh atau alam akhirat? Alam akhirat lebih lama. Nabi Adam sudah berapa tahun beliau di alam barzakh? Sudah ribuan tahun kan? Ada usia beliau nggak sampai segitu kan? Jadi alam dunia beliau itu
Ya, alam barzakh beliau itu jauh lebih lama daripada alam dunianya. Begitulah kita nanti. Dan alam barzakh ini kalau dibandingkan alam akhirat juga jauh lebih lama alam akhirat. Maka dalam surat At-Takatsur Allah mengatakan Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian sudah dilalaikan di dunia ini dengan memperbanyak harta, menimbun-nimbun harta, lupa bahwa kalian akan mati. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menjenguk kubur. Jadi bahasanya mati alam barzakh itu menjenguk. Orang menjenguk itu sebentar atau lama? Zurtum, ziarah. Jadi sama seperti kita, ya ini ziarah ya kan. Paling kita di rumah abang kita ini 1 jam, 2 jam, 3 jam, nggak sampai menginap kan. Ada mungkin 1, 2 yang menginap ada, tapi nggak sampai berminggu-minggu di sini kan. Begitulah ziarah kubur itu kalau dibandingkan dengan alam akhirat. Allah mengatakan itu sangat singkat, cuma sekedar ziarah saja. Itu maksudnya adalah supaya kita sadar bahwa tujuan akhir kita, tujuan pesawat kita tadi adalah Jakarta, tujuan akhir hidup kita adalah di surga. Maka perjalanan kita yang masih panjang itu di dunia ini masih hanya sebentar, maka jangan sampai kita gadaikan kenikmatan akhirat hanya karena kita ingin kenikmatan dunia. Jadi kita perlu ilmu, kita perlu syukur, kita perlu sabar, kita perlu teman, lingkungan yang bagus. Ya, kita perlu ilmu, mendalami Al-Quran, mendalami Sunnah, mendalami agama. Kemudian kita perlu syukur dan sabar. Jadi kita dalam hidup ini perlu sabar, sabar dalam melaksanakan ketaatan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah, dan sabar dalam menerima takdir baik dan buruk Allah. Ya. Apa yang Allah takdirkan itu semuanya bagus atau ada yang buruk, Pak? Apa yang Allah takdirkan semuanya bagus atau ada yang buruk, Bu? Semua bagus. Semua bagus ya. Tapi dalam hadis itu dikatakan khairihi wa syarrihi, yang bagus dan yang buruk. Berarti ada takdir yang buruk. Itu adalah persepsi manusia. Semua yang Allah tetapkan itu bagus, gak ada yang buruk. Adapun dalam hadis itu dikatakan bagus dan buruk takdir itu, buruk itu adalah menurut persepsi kita. Sakit, persepsi kita sakit itu bagus atau buruk? Buruk, tapi menurut Allah itu bagus. Kenapa? Karena dengan kita sakit, Allah hapus dosa kita, kita dekat dengan Allah. Kita banyak berdoa, ya Allah, sempatkanlah, sembuhkan sakitku ini. Tapi begitu kita sehat, jarang kita ingat Allah, banyak lupanya kan. Jarang kita istighfar. Tapi begitu kita sakit, astagfirullah, astagfirullah. Banyak kita mengingat Allah, banyak kita mengingat kematian, ya kan? Jadi itu berarti bagus. Ibu-ibu atau bapak-bapak, abang-abang mungkin masih ingat kisah tsunami Aceh ya? Jadi ada katanya seorang penumpang ketinggalan pesawat mau berangkat ke Aceh. Itu kalau kira-kira kita seperti itu kecewa nggak? Macet atau dulu seperti dulu saya mau berangkat yang bisa ke Jawa, ada pula demo di bandara masih kolonial itu. Demo ditutup pagar sama para pendemo, demo buruh hari itu. Takutlah kita ketinggalan pesawat. Seandainya tinggalan pesawat kita, kecewa kita bukan? Begitulah yang ketinggalan pesawat tadi itu, dia mau berangkat ke Banda Aceh.
Tapi ternyata habis itu dia senang karena habis sampai di sana tsunami, semua yang berangkat itu digilas sama tsunami. Berarti dia senang atau dia sedih ketika ketinggalan pesawat tadi? Akhirnya dia senang. Itulah takdir Allah. Sebenarnya apa yang Allah tetapkan kita itu harus sangka baik kepada Allah, walaupun tentu kita perlu untuk berusaha, dan hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin apa yang Allah tetapkan itulah yang terbaik. Gimana? Lanjut atau berapa? Setengah 12. Ada cukup. Pertanyaan Ya. jawab. Jadi kesimpulannya, dan nanti kita kasih tanya jawab sambil mungkin santai ngobrol kalau ada. Jadi kita dalam hidup ini kita harus menyadari bahwa kita beragama itu adalah bukan sampingan. Beragama ini adalah sesuatu yang utama, sesuatu yang pokok. Jangan sampai kita jadikan adat kita menjadi pokok, agama kita menjadi sampingan. Haruslah kita jadikan agama kita utama, yang pokok, adapun yang lain itu adalah sampingan. Artinya adalah bahwa ajaran Islam harus kita dahulukan, apa yang Allah perintahkan harus kita dahulukan, apa yang Allah larang harus kita tinggalkan. Karena itu penting bagi kita untuk mempelajari Islam ini dengan baik, supaya kita kelak insya Allah wafat dalam keadaan husnul khotimah. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Barakallahu fikum jami'an. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ibu-ibu yang mau pertanyakan ibu? Saudara-saudara yang dua ini. Izin Tuan, ada ini agak meleset memang ini pertanyaannya. Agak lain ini. Kan alam barza. Berarti kita kan ditanam, meninggal. Kita hidup. Jadi yang meninggal ini kan sebelum kita itu disiksa di dalam perbanyak dosanya. Jadi kita mati pas hari kiamat lah, yang hidup ini tadi. Jadi gimana hitungannya itu sama dia? Misalnya dia udah dikikis, udah dihabiskan ini dosa-dosanya, sedangkan awak pas hari kiamatnya mati. Berarti kan gimana ya? Berarti dia tinggal sedikit lagi lah, nanti dia dimasak kan di alam mahsyar. Kan dikumpulkan kita di alam mahsyar. Misalnya aku mati di hari kiamatnya, sedangkan ini mati jangan dimasak. Agak nilainya agak susah menjelaskan, agak lain nih. Ada paham pertanyaan. Dan tiga kali memang kan udah ketawa sedikit. Matilah duluan kan. Aku matinya hari kiamat. Kan dikumpul di padang mahsyar. Sedangkan dia udah disiksa duluan. Kan dikumpul, dia udah disiksa duluan, udah dikikis lah dosa-dosanya di dalam barca. Itu biasa tahu dengar-dengarnya. Jadi dosa yang baru mati ini gimana sama dosa yang udah mati duluan? iya, gimana penghakimannya itu misalnya dia tinggal 2% lagi, sedangkan 100%. Kan lama kali awak ke surga ini tadi. Dia duluan, kan? Gimana itu? Gimana? Memang kayak gitunya persepsinya atau gimana gitu? Mungkin nggak ada apa lagi, orang beriman nggak ada ya kan? Bagus. Pertanyaannya bagus. Persepsinya gimana? Tadi orang Islam. Jadi kiamat itu ada kiamat besar, ada kiamat kecil. Ya. Jadi kiamat kecil itu adalah kita mati. Siap kita mati berarti kita sudah mengalami kiamat. Kemudian ada kiamat besar adalah semua orang mati yang masih hidup. Jadi kiamat besar itu ketika ditiup trompet sangkakala oleh malaikat Israfil, dan trompet itu ditiup 2 kali. Tiupan yang pertama adalah semua mati, kemudian berarti semua manusia saat itu masuklah ke alam barzakh. Ya. Kemudian tiupan yang kedua berbangkit. Ya. Jadi
tidak seperti yang diyakini abang kita tadi bahwa hanya sekali saja. Begitu kiamat sudah terus langsung dibangkitkan, begitu maksudnya kan? Bukan. Kan yang udah mati duluan. Ya. Kan di dalam barja dia. Ya. Yang Ya. kecil tadi, perangan pertama. Jadi kami yang masih hidup, Ya. dia kan disiksa di dalam ini. Ya. Berdosa. Kalau banyak dosanya, kan dikikis dia dosanya kan. Ya. Sedangkan mati kan amal perbuatan ibadah udah terputus. Ya. Kalau kita sudah mati kan gitu. Siksa dia. Jadi awak yang masih hidup ini ditiuplah trompet, mati semua, Ya. kiamat. Kan dikumpulkan kita dari padang Enggak, mahsyar. masih dalam barzah. Ya, Ya. tiuplah, kan bangkit semua. Ya, kan jarak tiupan pertama dengan kedua itu juga lama. Oh, Jarak antara tiupan pertama matinya semua manusia dengan bangkit lagi di tiup yang kedua itu lama. 40 tahun. Gak ada yang tahu, gak ada hadisnya yang menjelaskan berapa ribu tahun. Ya? Itu satu. Yang kedua, yang mengalami kematian saat tiupan trompet sangkakala yang pertama itu semua juga orang kafir. Orang beriman saat itu sudah mati semuanya. Karena kiamat itu sangat ngeri. Keadaannya sangat ngeri. Orang sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hajj itu kan, orang manusia ketika mengalami itu semuanya ketakutan, ya, semuanya mereka seperti orang mabuk, bingung. Bagaimana lah orang mabuk saking apanya, saking kalutnya. Kemudian wanita yang hamil langsung melahirkan. Bagaimana orang melahirkan? Biasanya kan karena jatuh, karena terkejut, karena apa begitu. Itulah menunjukkan bagaimana ngerinya dahsyatnya. Jadi orang beriman gak ada lagi saat itu. Mati semua. Sudah mati semua. Jadi yang mengalami kiamat itu adalah semua orang kafir. Jadi sebenarnya nggak perlu kita permasalahkan tadi itu, karena walaupun ada yang dahulu seperti zaman Nabi Adam, zaman Nabi Daud dan seterusnya, mereka sudah dahulu, kita belakangan, nggak masalah karena sama-sama lama. Anggaplah mereka sudah 100.000 tahun. Kan kita nggak tahu berapa lama lagi kan, baru nanti dibangkitkan. Entah 1 juta tahun lagi ya. berarti kalah sama yang meninggal lah duluan. Ya, karena sebenarnya bukan itu yang paling paling menentukan atau apa, tapi masanya itu. Walaupun kita belakangan, tapi kalau ketika sama-sama 1000 tahun misalnya sisanya kan, ya sama-sama habis juga kan, kalau memang disiksa. Pahala tergantung pahalanya lah itu ya. Pokoknya kita Islam tidak tahu hancurnya kemana. Nah, itu Kita gimana? sudah mati. Dosanya itu tadi ya. Tapi kan tergantung amal ibadah ini tadi. Islam sudah enggak. Semuanya tergantung amal ibadah ini tadi. Ada lagi pertanyaan? Ini ya Ustaz, sekali lagi kami dalam kehidupan sehari-hari, kita umat Islam ini memang harus wajib sholat 5 waktu. Dan kami mohon pencerahan kepada Pak Ustadz untuk doa yang mana lah, yang untuk kehidupan, bikin ketenangan hati, jiwa. Karena masa sekarang ini banyak kita yang untuk kayak mana ya maksudnya ya, kesusahan hidup ini loh. Mohon pencerahannya, doa yang lebih bagus untuk hidup yang lebih baik. Ya, terima kasih Bu, pertanyaannya sangat bagus. Berarti intinya adalah apa doa supaya kita tenang, supaya kehidupan kita lebih bagus. Itu Bu ya, apa mantranya Bu ya? Jadi sebenarnya sholat itu adalah doa. Jadi kita sampaikan semua keluhan kita, keluh kesah kita, permintaan kita saat kita sholat kepada Allah. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, inna akrabakum, sesungguhnya yang paling dekat kalian dengan Tuhannya adalah saat kalian sujud. Maka hendaklah memperbanyak doa saat itu. Jadi kita berdoa, meminta, memohon kepada Allah saat sholat itu bagus. Dan itu adalah waktu mustajab saat sujud itu. Ya, jadi nggak ada mantra khusus, nggak ada doa khusus. Yang penting kita
ketika kita mempelajari dan mengamalkan Islam dengan bagus, hidup kita akan tenang. Ibu mengetahui Rasulullah itu nggak banyak duitnya. Banyaknya beliau menerima harta dari zakat, dari ghanimah dan seterusnya, tapi langsung beliau bagi, ya kan? Beliau nggak banyak megang duit, artinya untuk dibagi ke keluarganya, untuk uang jajan anaknya banyak, sehingga kadang pernah dapurnya 2 bulan nggak berasa masak Aisyah radhiyallahu anha. Maksudnya adalah beliau sebenarnya secara ekonomi untuk pribadinya, untuk keluarganya, bisa kita katakan miskin. Bukan berarti beliau nggak megang uang, tapi uang itu langsung cepat mengalir ke orang lain, fakir miskin, langsung segera dibagi. Karena beliau sangat dermawan. Tapi beliau dengan kesederhanaannya itu bukan berarti beliau tidak bahagia. Jadi sebenarnya bahagia dan susah itu sebenarnya di mindset, di pemikiran kita, ya. Jadi bahagia itu dalam hati. Maka ada seorang ulama yang berulang kali dipenjara. Beliau mengatakan, percuma musuhku memenjaraku, karena surgaku dalam hati. Kebahagiaan itu dalam hati. Jadi mindset kita sebenarnya yang membuat kita senang, membuat kita sedih. Pemikiran kita, cara berpikir kita. Maka itulah yang kita perbaiki, dan itu bisa kita perbaiki ketika kita memahami bagaimana kita berislam yang betul, bagaimana akidah yang betul, bagaimana kita menyikapi keadaan kita, bagaimana kita menyikapi kondisi ekonomi kita, melihat tingkah laku anak kita, suami kita, dan seterusnya. Jadi mindset kita itu kurang lebih. Jadi Ustaz, standarisasi apa ini beragama ini yang ini apalah istilahnya, standarisasinya itu seperti Islam itu seperti apa Ustaz? Ya standarnya apa yang sudah dicontohkan Nabi. Makanya Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Nabi itu sudah ada standar yang bagus, yang pantas untuk kalian contoh. Jadi Nabi lah standarnya. Bagaimana beliau bermuamalahnya, bagaimana beliau beribadahnya, begitulah ya. Sekarang ini kan Ustaz kan kita lihat lah di apa kan media sosial itu kan ada yang zikirnya bisa terbang-terbangan ya kayak gitu kan. Jadi kan jadi kalau kita yang awam ini kan kayak gini kan itu bisa jadi ya kan. Nah, ada zikir keras-keras sama lompat-lompatnya ya kan. Jadi standarisasinya seperti Iya, bagus. Jadi kalau kita mengatakan Nabi adalah standarnya, jangan kita beranggapan gimana aku mengetahui gimana zikirnya Nabi, ibadahnya Nabi. Semuanya itu ada, Bu. Semuanya itu ada keterangannya di kitab-kitab hadis. Karena itulah kita perlu belajar tadi itu, karena kalau kita ngaji bagaimana Nabi wudhunya lengkap, bagaimana Nabi sholatnya, apa bacaannya, doa iftitahnya apa lengkap, ada semuanya itu. Apakah Nabi zikirnya lompat-lompat, apakah Nabi zikirnya geleng-geleng kepala, semuanya itu ada diajarkan. Jadi kalau dalam beribadah kaedahnya semua tidak boleh kecuali yang ada diajarkan Nabi. Itu kaedah dalam beribadah. Kaedah dalam bermuamalah semua boleh kecuali yang dilarang Nabi. Jadi dia berlawanan. Kalau ibadah semua nggak boleh kecuali yang diajarkan Nabi. Kalau bermuamalah, jual beli, apa transaksi duniawi, semua boleh kecuali yang ada larangannya, berarti nggak boleh. Itu dia kaidahnya. Jadi kalau sholat ibadah, nggak boleh kita goyang-goyang atau nggak boleh kita apa kecuali ada diajarkan Nabi. Kalau nggak ada nggak boleh kita lakukan, dan kita klaim itu adalah ibadah. Itu namanya berarti mengada-ngada kita. satu lagi Ustaz. Istilahnya yang bisa membuka pintu-pintu rezeki itu apa aja Ustaz? Selain seperti sedekah atau apa gitu Ustaz?
Ya, bagus. Jadi kunci utama rezeki itu satu saja sebenarnya, yaitu ketakwaan. Tentu ketakwaan penjabarannya kan luas. Bagaimana kita melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Dan itulah dia sebaliknya yang justru menutup pintu rezeki itu ketika kita melakukan kemaksiatan. Dosa adalah yang membuat rezeki itu terhalang. Dan rezeki itu banyak ya, bukan hanya harta saja. Termasuk rezeki adalah kesehatan, termasuk rezeki adalah anak soleh, termasuk rezeki adalah istri yang solehah, termasuk rezeki kita bisa beribadah dengan khusyuk. Jadi ketika kita ada maksiat, ada dosa, maka rezeki-rezeki ini terhalang, termasuk beribadah. Kita akan, padahal sudah niat kita baca Quran, tapi kayaknya berat, ngantuk, dan niat kita tahajud, ya mulai, tapi lewat tahajud kita, ya, udah niat kita berzikir, tapi karena dosa kita, maka itu semuanya terhalang. Allah halangi kita beribadah. Karena Allah nggak suka melihat ibadah orang yang bergelimang dosa. Karena ibadah itu kan kita tujukan untuk Allah. Tapi kalau kita tujukan kepada Allah, kita persembahkan kepada Allah sesuatu, misalnya makanan lah. Kita mau berikan makanan pada orang lain, tapi makanan itu bercampur dengan hal-hal yang tidak bagus. Kita terima nggak kira-kira Bu? Begitulah ibadah. Kalau bercampur dengan sesuatu yang tidak bagus pada diri orang itu, ya nggak diterima. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya ibadah yang diterima adalah ibadah dari orang yang bertakwa. Anak-anak soleh, ketika kita bergelimang dosa, maka anak itu akan sulit diatur. Istri akan sulit diatur, pengaruh ya. Jadi ketika kita sebagai seorang suami memerintahkan suatu sama istri, tapi kayaknya berat, istri itu malah menolak dan seterusnya, kita introspeksi diri. Bisa jadi karena dosa kita membuat istri sulit diatur, anak juga jadi bandel dan seterusnya. Jadi dosa itu menghalangi rezeki, dan rezeki itu luas, dia bukan harta saja. Dan kuncinya adalah ketakwaan. Maka Allah mengatakan dalam surat At-Talaq, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan dia jalan keluar dan rezeki dari jalan yang tidak disangka. Ibu, Mama. Apa kan? Baik, mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Pengasih, Rahman Rahim. Dan usaha kita semua ini, perkumpulan kita ini semuanya membawa keberkahan bagi kita semuanya, dilapangkan rezeki kita, diberikan anak-anak soleh, pasangan-pasangan yang soleh, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li ikhwanina wa masyayikhina wa jami'il muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wa qawmana ila siratikal mustaqim. Allahumma rizqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan Mas.